Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih menanggapi sebuah buku berjudul Islamic Invasion karya Robert Murray, seorang misionaris Kristen, seorang cendekiawan, seorang teolog berkebangsaan Amerika Serikat. Kali ini saya menanggapi soal kenaikan ke surga. Terdapat di dalam buku The Islamic Invasion halaman 118. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Robert Murray menulis di dalam bukunya itu di dalam halaman 118 yang diberi judul dengan huruf yang dicetak tebal, kenaikan ke surga, dengan bunyi yang demikian: Yesus naik ke surga dalam wujud tubuh manusia baru. Peristiwa tersebut disaksikan oleh murid-muridnya. Terdapat di dalam surat Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayatnya 9 sampai dengan 11. Namun Muhammad tidak naik ke surga. Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa dia naik ke surga. Tersurat Isa Al-Masih yang diangkat Allah langsung ke surga. Quran suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 158. Demikianlah pernyataan dari Robert Murray yang terdapat di dalam bukunya pada halaman 118. Tanggapan saya adalah sebagai berikut. Kini dikatakan Yesus naik ke surga dalam wujud tubuh manusia baru. Sebelumnya dikatakan Yesus bangkit dari kuburnya secara badani dan hidup kembali. Kini naik dan hidup di surga dengan wujud manusia yang baru. Apakah nanti Yesus juga akan turun dan hidup di dunia ini dengan tubuhnya yang baru itu, atau dengan tubuhnya yang lama? Ini pertanyaan. Selengkapnya sebagaimana tadi dikutip oleh Robert Murray, Quran suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 158. Marilah kita baca selengkapnya ayat itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, Allah mengangkat dia ke hadapannya, dan Allah itu senantiasa yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Quran suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 158.
ayat ini dimanipulasi oleh orang-orang Kristen semacam Robert Murray sebagai Allah telah mengangkat Yesus Kristus ke surga. Padahal ayat itu berbunyi Allah mengangkat dia ke hadapannya. Ini memiliki arti yang jauh lebih luas, jauh lebih logis, jauh lebih realistis, lebih manusiawi daripada sekedar diangkat ke surga lalu duduk-duduk di sebelah kanan Bapaknya, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Robert Murray dan kawan-kawannya. Masih ada ayat-ayat yang serupa dengan ayat tersebut di atas itu. Misalnya, banyak sekali disebutkan ayat-ayat seperti itu yang kesemuanya jika diteliti, jika dipahami secara sungguh-sungguh tanpa dipengaruhi oleh dogma apapun, ini akan membuktikan bahwa sesungguhnya kita ini adalah juga orang yang berpeluang, berpotensi untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadiratnya. Sebab setiap hari kaum muslimin berdoa untuk diangkat. Jadi di dalam sholat pada saat duduk tahiyat atau di antara dua duduk itu ada doa. Rafiq bini waj'urni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jadi antara lain itu adalah doa agar kita juga mendapatkan kesempatan untuk diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini adalah merupakan pengharapan dan usaha yang manusiawi. Jadi jelaslah bahwa Yesus Kristus bukanlah satu-satunya orang yang diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena apa? Setiap nabi, setiap rasul adalah semua mengalami itu di dalam mi'rajnya. Bahkan mau kaum muslimin pun adalah mengalami mi'raj di dalam sholatnya. Demikian tanggapan saya atas pernyataan dari Robert Murray berkenaan dengan kenaikan ke surga, yang ini disampaikannya di dalam buku beliau yang berjudul The Islamic Invasion, halamannya 118. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menanggapi masalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.